Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Untuk Rizka. sore Pak Ubedillah, untuk Pak Bambang kita masih coba lagi untuk menghubungkan koneksi. Kalau dari Joman tadi menganggap laporannya Pak Ubedillah ini ada motif politik. Nah, Ubedillah melihatnya ada motif politik betul di balik ini. Oh ya, tidak ada ya. Karena motif utama dari laporan ini sebetulnya ada latar belakangnya, Mbak Friska. Pertama kami sebagai akademisi dan dulu pernah menjadi aktivis 98, berbasis pada data tahun 2020, itu indeks persepsi korupsi Indonesia itu buruk dengan angka 37. Itu rendah, turun 3 poin dari sebelumnya. Itu angka yang rapotnya merah tuh, antara skor 0 sampai 100. Oke. Nah, indeks persepsi korupsi yang rendah itu membuat kami bertanya-tanya, mengapa Republik Indonesia yang sudah sekian lama merdeka, lalu sudah 23 tahun reformasi, korupsinya merajalela. Bahkan Presiden sendiri mengatakan korupsi di Indonesia sudah menjadi extraordinary crime, Oke. kejahatan yang luar biasa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membuat kami penasaran. Kami melakukan riset, kami melakukan analisis teoritik bahwa salah satu satu buku penting ya sebetulnya yang ditulis oleh Yoshihara Kunio yang dia nulis soal erzat kapitalisme, Ya. itu menjelaskan bahwa praktek kapitalisme di negara-negara Asia, terutama di Asia Tenggara dan khususnya Indonesia itu ada semacam pseudo-kapitalisme, di mana kapitalisme Nah, kaitannya dengan Gibran dan Kaisang? Iya, dengan nanti laporannya? kaitannya saya jelaskan bahwa ada relasi antara penguasa atau anaknya penguasa dengan pengusaha. Itu ciri dari erzat kapitalisme. Nah, kami tentu saja ingin membuktikan itu, lalu kemudian kita cek datanya dalam 7 tahun terakhir. Nah, 7 tahun terakhir itu kemudian kami menemukan di antaranya adalah peristiwa kasus perusahaan PTSN, anak perusahaan ya, yang kemudian berperkara dan inkrah. Oke. Itu ada kasus hukum. Ya, saya Nah, di tanya saat ini. yang sama anak dari petinggi perusahaan yang berkasus itu bekerja sama dengan anak presiden. Nah, ini saya tanyakan kalau kata Pak Ubedillah nggak ada motif politik dan ada dasarnya tadi. Kalau kata Pak Bambang, apakah data ini cukup untuk pelaporan terhadap Kaisang dan Gibran, Pak Bambang? Jadi begini loh, interpretasi ya, itu nggak cukup di mata hukum. Orang ngelaporin orang, itu bisa-bisa aja. Belum tentu orang yang dilaporkan bersalah. Namun, dampak hukum bagi pelapor itu udah pasti ada. 263, 266, seperti itu. Kalau belajar ya, kayak gitu. Dampak hukumnya udah pasti ada. Sehingga kalau cuma data-data yang kayak gitu ataupun putusan pengadilan, data apa? Putusan pengadilan inkrah, ya inkrah mau diapain? Kaitannya sama Kaisang apa? Datanya apa? Gitu loh. Sama Gibran ya. Joman melihatnya kenapa ada motif politik kalau kata Bung Noel tadi sebelumnya, pernyataan dari Joman? Iya, motifnya kan bukan politik. Kalau bagi saya motifnya motif kampungan, motif pansos. Nggak ada motif politik ini, nggak ada. Pak Ubedillah, silakan ditanggapi. Iya. Ini pansos saja, pajak sosial pelapor aja. Pajak sosialnya berhasil, seperti itu. Katanya ke Pak Ubedillah. Harus tahu, ya kan? Harus tahu ada dampaknya. Besok pagi kan, apalagi pelapor ASN, ya kan? Kayak gitu. Ada dampaknya itu yang harus disiapkan. Kalau kita udah siap, alat bukti itu nggak cukup. Kalau lapor kan saya ngelaporin Mbak juga bisa. Ngelaporin tukang baju yang lagi lewat bisa. Oke. Nah, tapi saya melaporkan Gibran, itu menjadi pansos. Saya tanya ke Pak Ubedillah, apa iya motifnya pansos? Oh, jauh dari motif itu, Mbak. Karena saya sudah ya saya kira Mbak Friska sudah tahu posisi saya sebagai analis sosial politik dan sudah dikenal publik. Tidak ada motif pansos itu. Kemudian yang kedua, saya kira ada argumen-argumen empirik yang menunjukkan tanda tanya besar di situ. Misalnya putusan Mahkamah Agung yang putus pada bulan Februari
tahun 2019 itu terjadi ketika 1 bulan sebelumnya perusahaan yang didirikan oleh 2 anak presiden bersama anak petinggi PTSM itu didirikan bulan Januari. Nah, gugatan Kementerian Lingkungan Hidup yang harusnya kemudian 7,9 triliun itu berubah menjadi 78,5 miliar. Ini tanda tanya pertama. Mengapa kemudian berubah dari triliunan menjadi miliar rupiah? Tanda tanya ini sudah cukup atau tidak jadi bukti empirik, Pak Bambang? Bukti empiriknya sudah. Ya nggak bisa. Tanda tanya kan seharusnya kalau orang hukum, tanda tanya itu diwujudkan menjadi alat bukti. Nggak bisa. Saya magister hukum, saya advokat, saya lawyer, setiap hari berperkara di pengadilan. Sidang sehari lebih dari 5 kali. Nggak bisa kayak gitu. Itu nggak bisa itu. Hitungan politik juga politik apa nggak akan pengaruh sama kekuasaan Jokowi. Dan partai berkuasa sama sekali nih yang kayak gini-gini nggak ada. Ini cuma pansus saja. Nah, kalau tadi sebelumnya Joman bilang, dari Bung Noel bilang bahwa Pak Ubedillah ini adalah simpatisan PKS yang melaporkan ke KPK. Apa iya? Artinya begini loh, hanya ingin menjelek-jelekan aja. Gibran ini kan beberapa orang mencalonkan Gibran juga sebagai argumen calon presiden kayak gitu kan. Tidak rasional ya. Nah, politiknya mungkin kan Jadi kalau kemudian argumennya langsung menyerang. Ini satu-satu ya, saya nggak bisa dengar dua-duanya kalau barengan. Saya ke Pak Ubedillah dulu, gimana? Pak Ubedillah, tanggapannya gimana? Saya kira tuduhan yang mengatakan bahwa saya punya agenda politik, ya kemudian simpatisan PKS, itu jauh dari data empirik yang dimiliki oleh saya. Karena saya adalah ASN, tidak boleh berpolitik. ya begini loh. Nah, kemudian yang kedua, apa yang saya laporkan itu sebenarnya punya motif untuk melahirkan good governance. Kita sudah 23 tahun reformasi, korupsi masih merajalela. Ya nggak kenapa di tiap-tiap Fakta empiriknya 37 skornya, itu nggak bisa dibantah. Pak Bambang? 37 nggak bisa dibantah. Apa tanggapan soal ini? Iya di tiap negara itu ada, nggak usah korupsi itu kan pasti ada kayak gitu. Nah, kalimat itu berbahaya itu. Masalah laporan Gibran loh, laporan Gibran dilaporin ke KPK. Lah, itu kok cuman interpretasi aja, bisa nggak jadi alat bukti? Bukan. Nggak ada. KPK Saya kira juga salah bingung itu. menerjemahkan hal-hal kayak gitu loh. Oh, Itu bukan alat buktinya interpretasi. ditanyakan sama Pak Bambang tadi, yang jadi alat bukti yang kuat itu apa, Pak Ubedillah? Pertama, kita melihat data empiriknya bahwa ada keputusan yang berubah dari gugatan Kementerian Lingkungan yang 7,9 triliun itu menjadi 78,5 miliar. Itu adalah fakta empirik. Ya, tidak bisa dibantah itu. Kemudian perubahan-perubahan itu menimbulkan tanda tanya hukum. Kemudian yang kedua, bisa perusahaan ini bermasalah, anak presiden dengan anak petinggi PTSM itu bekerja sama. Bayangkan di tengah perusahaan ini ada persoalan hukum yang sangat serius. Tidak hanya satu anak perusahaan, tapi ada 2 anak perusahaan. Oke, Pak Ubedillah, saya tanyakan ini ke Pak Bambang. Itu bukti yang bisa dipercayakah atau ada kaitan langsungnya kah? Nggak bisa jadi alat bukti. Alat bukti itu kan harus konkret. Begini loh, definisi korupsi. Definisi korupsi itu tahu nggak gitu loh. Ada orang memberi dan menerima dengan menggunakan uang negara. Nah, kalau putusan pengadilan wajib ditaati oleh semua pihak. Bukan bukti korupsi. Itu suatu putusan itu harus ditaati. Tapi bukan korupsi Gibran, nggak ada itu. Korupsi kan ini ada yang memberi, siapa yang kami menerima. ajukan. Kan begitu. Ya, ada nggak yang memberi ke Gibran? Mbak Friska. Ada nggak yang menerima? Iya, nanti saya jelaskan itu. Itu kan nggak ada. Jadi sekarang melaporkan. Saya bisa menjelaskan ini bisa apa yang kemudian bisa menjadi orang bukti ke polisi, empirik. ke KPK. Misalnya bahwa ada dugaan ya tindak pidana pencucian uang misalnya. Nah, dugaan itu kan perlu dibuktikan oleh KPK. Apa diantaranya adalah 6 bulan setelah putusan Mahkamah Agung itu. Ini dugaan. Sekitar bulan Agustus. Dugaan pencucian uangnya bagaimana? 8 Agustus 2019 melaporkan orang yang itu lain. ada perusahaan Ventura memberikan penyertaan modal kepada perusahaannya Gibran
dan anaknya petinggi PTSN itu. Angkanya 71 miliar. Dan itu bahkan ada pemberitaannya. Bahkan kemudian ditambah lagi 28 miliar. Totalnya 99,3 miliar. Itu yang disampaikan Pertanyaannya adalah, apakah mudah sebegitu saja sebuah perusahaan Ventura menyerahkan 93 miliar kepada perusahaan yang baru berdiri? Kalau mereka bukan anaknya presiden. Saya tanyakan ini ke Pak Bambang tadi datanya dari Pak Ubedillah, apakah ini bisa relate, bisa terhubung langsung atau tidak? Kalau dari Pak Bambang? Agak lah, begini loh, dugaan-dugaan orang itu pelapor ya. Pelapor itu seharusnya orang yang mengalami kerugian langsung. Terus datanya ada, baru bisa melaporkan. Kalau dugaan-dugaan apaan begitu? Kalau gitu, melapor-melapor kalau di dalam hukum itu Pak Ubedillah gantian dulu. Kalau dari Pak Bambang yang disampaikan Pak Ubedillah tadi, apakah berkaitan langsung dengan Gibran dan Kaisang atau dihubungkan? Ya kagak ada hubungannya itu. Karena bagaimana tidak ada hubungannya perusahaan milik kedua anak presiden? Definisi korupsi itu ada yang memberi dan menerima terkait dengan keuangan negara. Yang memberi siapa sekarang? Ini yang Mas Bambang tidak membaca apa yang kami sampaikan. Bahwa pengaduan kami itu adalah, di antara yang paling penting adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang, dugaan TPPU. Jadi ini dugaan, karena kita memahami di dalam hukum ada asas praduga tak bersalah. Jadi kita tidak menuduh, tapi menduga. Oke, saya tanya nanti ini. yang membuktikan adalah KPK. Oke, Pak Ubedillah. Tadi dianggap ini adalah dugaan. Nah, kalimat dugaan Pak Bambang, tadi kalimat dugaan tadi, apakah berbahaya atau tidak untuk persepsi publik? Anda melihatnya? Wah, itu kan pembunuhan karakter kepada Gibran. Oh, jauh. Iya, pembunuhan karakter. Karena? Dia kan pemimpin muda itu, yang tidak ada korupsi. Yang orang menduga-duga, saya juga bisa menduga, Mbak, ngambil uang saya laporin ke KPK, saya menduga-duga. Kok begitu pakai duga-duga? Mana ada hukum duga-duga? Nggak ada. Semua pengaduan itu harus dugaan di dalam pandangan hukum. Semua pengaduan itu harus dugaan. Bukti konkret. Karena dugaan itu adalah awal. Kalau misalnya Mas Bambang ini mengajukan perkara ke KPK, langsung menuduh, itu tuduhan. Beda dalam hukum kan ada azas praduga tak bersalah. Ada bukti konkret. Ada bukti konkretnya kita punya. Uang-uang yang kita sudah sampaikan bahwa bukti konkretnya memang ada aliran dana dari perusahaan Ventura kepada perusahaannya kedua anak presiden bersama petinggi anak PTSN itu. Datanya dari mana? Ya ada. Datanya dari mana Pak Ubedillah ditanya? KPK akan membuktikan, kan kami sudah serahkan ke KPK. Dari mana datanya? Kok ngomong-ngomong kayak gitu? Ya nggak bisa dibongkar di sini dong. Jangan hoax kayak gitu. Ya tidak hoax. Datanya dari mana? Tidak hoax. Mana itu datanya ada dan itu kita sampaikan ke KPK. Biar kayak KPK yang nanti akan mengambil keputusan. Kita nggak bisa mengumbar begitu saja ya. Itu nanti kena tuduhan itu. Oke, saya mau tanya dulu. Jadi kalau dari Joman akan melaporkan balik atau gimana nih? Kalau tadi Bung Noel kan bilang katanya akan melaporkan balik. Iya kan, kalau ketua umum kami nunggu apakah terbukti atau tidak Gibran. Oke, singkat saja. Orang nggak ada kayak gitu. Oke, tuduhan itu nggak ada, hanya pembunuhan karakter aja. Oke, terakhir Pak Ubedillah, kalau ada laporan balik siap atau tidak? Singkat. Gitu. Ya itu aneh. Besok pagi kami akan melaporkan jadi laporan kemudian dianggap sebagai fitnah, itu salah. Laporan itu dugaan. Oke, jadi dugaan itu basisnya adalah prinsip-prinsip. Oke, baik, sampai di sini Bapak-bapak. Terima kasih. Jadi akan ada laporan balik atau tidak dan bagaimana tindak lanjut dari laporan ini ke KPK, kita akan simak bersama, kita akan nantikan bagaimana tindak lanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Ubedillah. Terima kasih juga Pak Bambang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-bapak.